Hai, pencinta sejarah militer. Sekarang kita bahas Brigjen Ahmad Sukendro. The 16th of November 1923, 11 Mei, tahun 1984, adalah seorang jenderal intelijen di Angkatan Darat Indonesia. Lahir di Banyumas, ia dikenal sebagai tangan kanan Jenderal Ah Nasution. Sukendro pernah menjabat sebagai Kepala Intelijen Markas Besar Angkatan Darat. Karier militernya dimulai di zaman pendudukan Jepang. Ia memilih mendaftar menjadi anggota pembela tanah air PETA. Pada masa Revolusi Nasional Indonesia, Sukendro bergabung dengan BKR Cikal Bakal TNI di Divisi Siliwangi. Pada 1957, saat meletus pemberontakan PRRI dan Permesta, Sukendro, atas perintah Nasution, menggelar operasi intelijen. Orang-orangnya masuk ke daerah dan berhasil meredam emosi para segelintir perwira yang tak puas dengan Presiden Soekarno. Di saat yang lain, ketika menjadi kepala intelijen, Sukendro terlibat skandal penyelundupan di Tanjung Priok. Akibat kejadian ini, karir Sukendro redup dan diparkir sekolah ke seskolah. Karirnya mulai cerah setelah ditarik Ahmad Yani antara tahun 1964 hingga 1966. Sukendro menjabat dua posisi menteri sekaligus, yakni Menteri Negara pada Presidium Kabinet Dwikora serta Menteri Transmigrasi dan Koperasi Presidium Kabinet Dwikora. Dalam dokumen laporan CIA yang sudah dibuka ke publik, nama Sukendro dimasukkan dalam kelompok Brain Trust atau pemikir bersama-sama dengan Maijen Suprapto, Magen Mounharyono, dan Maigen S. Parman. 3 nama tersebut termasuk orang-orang yang diculik dan dibunuh kelompok G30S di Lubang Buaya. Sukendro selamat karena namanya dicoret atas alasan teknis. Sebab pada saat itu, Sukendro sedang berada di Beijing, Tiongkok, mewakili pemerintah RI dalam rangka perayaan hari kelahiran Tiongkok. Dalam dokumen yang bertajuk The President's Daily Brief yang disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson, disebutkan bahwa Sukendro satu-satunya anggota Brain Trust yang selamat dari pembunuhan. Nama Sukendro ditulis sebanyak 76 kali. Ia berperan besar dalam melakukan lobi tersembunyi ke Amerika Serikat untuk kepentingan Angkatan Darat. Dalam beberapa kali ditulis, Sukendro meminta bantuan peralatan komunikasi pasca peristiwa G30S PKI, terutama setelah lengsernya Presiden Soekarno. Nama Sukendro perlahan meredup di bawah bayang-bayang Maijen Soeharto. Disingkirkan Soeharto karena terlalu banyak tahu. Pada 1967, dalam sebuah kursus perwira yang digelar di Bandung, Sukendro mengakui keberadaan Dewan Jenderal, yang di dalamnya ada nama Presiden Soeharto. Akibat itu, Sukendro harus menjalani masa hidupnya selama 9 bulan di dalam sel Rumah Tahanan Militer Nirbaya Cimahi. Ia dijebloskan ke penjara oleh orang suruhan Soeharto, yakni Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro, tanpa proses pengadilan. Setelah masa tahanan selesai, Sukendro diselamatkan oleh Gubernur Jawa Tengah Suparjo Rustam, diberi kepercayaan untuk menduduki posisi Direktur Perusahaan Daerah Jawa Tengah. Ia meninggal di Jakarta, dimakamkan di TMP Kalibata.